Yo, aku Di dan selamat datang di Hikari Nim Channel. Tokyo Revengers menceritakan Hanagaki Takemichi, seorang anak laki-laki yang bisa melakukan perjalanan waktu 12 tahun ke masa lalu. Ia ingin menyelamatkan satu-satunya pacar dalam hidupnya, yaitu Tachibana Hinata atau Hina. Banyak hal udah dilakukan oleh Takemichi. Berkali-kali dia melompat ke masa lalu dan setelah kembali ke masa depan, kenyataan yang terjadi di masa depan membuat Takemichi merasa kalau perjuangan yang telah ia lakukan seolah tidak berarti apa-apa. Meski begitu, tekad Takemichi mampu mengalahkan rasa frustasi yang menghampirinya. Takemichi terus berusaha menyelamatkan Hina serta orang-orang berharga yang dia miliki. Dan di videoku kali ini, aku akan membahas ringkasan cerita Tokyo Revengers episode 1-12 yang memperlihatkan perjuangan jatuh bangun Takemichi menyelamatkan Hina serta orang-orang berharga yang dia miliki. Pembahasan ini akan aku bagi menjadi dua part, dan video ini adalah part satunya. Di awal episode, kita diperlihatkan seorang pemuda 26 tahun bernama Takemichi yang tengah menonton tayangan berita. Berita tersebut memberitakan mengenai kerusuhan yang disebabkan oleh geng Toman. Kejadian tersebut merenggut korban jiwa, yaitu salah satunya adalah Tachibana Hinata yang merupakan mantan pacar Takemichi pada saat SMP. Scene berpindah di sebuah stasiun ketika Takemichi sedang meratapi hidupnya, ada seseorang yang mendorong Takemichi dan membuatnya jatuh ke rel kereta api. Beberapa saat sebelum kereta menabrak Takemichi, dia teringat akan sosok Tachibana Hinata. Semuanya menjadi gelap dalam pandangan Takemichi. Tapi ketika dia membuka matanya, dia kembali ke masa lalu ketika dia masih remaja SMP, lebih tepatnya tanggal 4 Juli tahun 2005. Awalnya Takemichi mengira kalau itu hanyalah kilas balik yang Tuhan berikan untuknya. Di peristiwa yang masih dia anggap kilas balik itu, dia bertemu dengan teman-teman masa SMP-nya, yaitu Makoto, Yamagishi, Takuya, dan Akun. Mereka berkumpul karena ingin menyerbu SMP Shibuya yang meremehkan sekolahnya, yaitu SMP Mizu. Singkat cerita, mereka pun pergi ke kawasan SMP Shibuya dan mencari kelas 2, tapi yang mereka temui hanyalah kelas 1 dan 3. Tiba-tiba, berandalan kelas 3 SMP Shibuya datang menghampiri. Kelompok yang dipimpin Kiyomasa ini mengatakan kalau kelas 2 SMP Shibuya sedang mengatakan tur sekolah. Karena kelas 2 sedang study tour, kelompok Kiyomasa bilang kalau mereka yang akan menggantikan kelas 2 menghadang kelompok Takemichi. Mendengar hal itu, Yamagishi mengatakan kalau sudah berbicara dengan Masaru yang merupakan pemimpin kelas 3 SMP Shibuya. Di bawah nama Masaru, kelompok Takemichi pikir bisa bertarung melawan kelas 2 SMP tanpa berurusan dengan kelas 3. Tapi ternyata, Masaru hanyalah kacung. Masaru yang mengatakan kalau dia pemimpin kelas 3 kepada Takemichi hanyalah kebohongan. Masaru hanya ingin pamer kepada sepupunya yaitu Takemichi karena lebih tua. Singkat cerita, kelompok Takemichi diajar habis-habisan oleh Kiyomasa dan kawan-kawan. Parahnya lagi, mereka kemudian dijadikan sebagai kacung oleh geng tersebut. Setelah diajar habis-habisan, kelompok Takemichi pun pulang. Di tengah perjalanan pulang, Takemichi memutuskan untuk berpisah dan pergi menuju suatu tempat. Dan tujuannya adalah apartemen Tachibana Hinata. Takemichi langsung menangis ketika melihat wajah Hina. Ketika Hina bertanya kenapa Takemichi menangis, Takemichi bilang kalau dia hanya kangen wajah Hina. Setelah ngobrol sebentar, Takemichi berpisah dengan Hina. Kemudian Takemichi merenung di sebuah taman. Saat sedang merenung, terlihat seorang sedang dirundung. Takemichi yang sedang kesal menolongnya, dan ternyata orang yang ditolong Takemichi adalah Tachibana Naoto, adik Hina. Terjadi perbincangan antara keduanya. Takemichi bahkan menceritakan fenomena yang sedang dialaminya. Takemichi bilang kalau hari ini, pada tahun 2017, dia terjatuh dari peron rel kereta api. Ketika Takemichi pikir dia bakal mati, ternyata dia kembali ke masa lalu. Takemichi juga bilang ke Naoto kalau pada tanggal 1 Juli 2017 atau 20 tahun yang akan datang, Hina dan Naoto bakal mati. Entah serius atau enggak, Naoto mempercayai apa yang Takemichi katakan. Takemichi yang enggak menyangka kalau Naoto bakal percaya, berpesan kepada Naoto untuk menjaga kakaknya, dan mereka pun bersalaman. Seketika Shen beralih ke Takemichi yang bangun dan sedang berada di sebuah ruangan. Ketika dia merasa kalau yang terjadi hanyalah mimpi, seorang yang menyelamatkan Takemichi datang menemuinya, yang ternyata adalah Naoto. Naoto menjelaskan kalau Takemichi melompat ke masa lalu. Ketika Takemichi berpesan kepada Naoto untuk menjaga kakaknya, yaitu Hina, Naoto berjuang keras untuk menjadi polisi. Tapi sayang, Naoto masih belum bisa menyelamatkan kakaknya. Naoto juga bilang kalau alasan dia bisa selamat dari kematian adalah pertemuannya dengan Takemichi 12 tahun yang lalu. Pertemuan tersebut mengubah takdir Naoto. Di episode 2 awal, Shin memperlihatkan kelanjutan dari perbincangan antara Naoto dan Takemichi. Naoto berasumsi kalau kekuatan Takemichi
bisa membuatnya kembali di hari yang sama 12 tahun yang lalu. Dalam perbincangan tersebut, Naoto memberikan beberapa informasi kepada Takemichi, termasuk pembahasan tentang geng Toman. Naoto juga menyatakan asumsinya kepada Takemichi jika kemungkinan yang membuat geng Tokomanji menjalankan tindakan-tindakan kejahatan ialah di mana saat geng Tokomanji berada di bawah kendali Kisaki Teta. Dengan kekuatan yang dimiliki Takemichi, Naoto memberikan sebuah misi penting kepada Takemichi, di mana Naoto memberitahukan kepada Takemichi terdapat dua pemimpin geng Toman di masa depan, yaitu Sano Manjiro dan juga Kisaki Teta. Naoto menugaskan Takemichi untuk menghentikan pertemuan antara kedua orang tersebut. Singkat cerita, Takemichi kembali lagi ke masa lalu, melalui proses sesuai dugaan Naoto, yaitu jabat tangan antara Takemichi dan Naoto. Saat kembali lagi ke masa lalu, Takemichi terlempar pada sebuah kondisi di mana dia sedang ada di dalam pertarungan saku. Takemichi yang kebingungan, diajar lawan dengan sekali pukul. Pukulannya tersebut bahkan membuat Takemichi pingsan. Setelah terbangun dari pingsannya, Takemichi diajar hingga babak belur oleh Kiyomasa and the Gang karena dianggap tidak becus yang kalah hanya dengan sekali pukul. Setelah puas mengajar, Kiyomasa and the Gang pergi meninggalkan Takemichi. Tapi pada saat itu, Takemichi bertanya kepada Kiyomasa tentang Kisaki dan Sano. Dia juga meminta Kiyomasa untuk dipertemukan dengan mereka. Mendengar hal tersebut, Kiyomasa mengajar lagi Takemichi, dan kali ini dengan pemukul yang membuat Takemichi sangat babak belur. Kiyomasa mengancam Takemichi untuk tidak menyebutkan nama Sano lagi. Di hari berikutnya, setelah Takemichi, kali ini giliran Takuya untuk bertarung dalam battle sabung orang. Singkat cerita, karena merasa tidak tega dengan Takuya yang memiliki tubuh lemah, Takemichi membuat keputusan yang sangat berani, yaitu dia menantang duel 1 lawan 1 Kiyomasa. Awal scene episode 3 memperlihatkan Kiyomasa yang menerima tantangan dari Takemichi. Dan hasilnya sangat jelas kalau Takemichi dipukul berkali-kali dan tak bisa melawan. Saat itu, teman Takemichi yaitu Akun karena gak tega dengan Takemichi, dia berusaha menusuk Kiyomasa dari belakang. Tapi sebelum itu terjadi, datang dua pemimpin Toman yaitu Draken dan Maiki. Draken dan Maiki membubarkan sabung orang karena tidak sesuai dengan prinsip Toman. Kiyomasa yang mengadang sabung tersebut diajar oleh Maiki. Dalam kejadian tersebut, ada hal yang membuat Maiki tertarik kepada Takemichi. Bahkan, keesokan harinya ketika masih dalam kelas, Maiki dan Draken berusaha menemui Takemichi di sekolahnya. Mereka bahkan mengajar pelajaran kelas 3 dari sekolah Takemichi. Maiki meminta Takemichi mengikutinya, tapi saat Takemichi ikut, dia berusaha menghentikannya, bahkan menampar wajah Maiki. Draken yang tidak terima Maiki ditampar, berusaha memukul Hina, tapi dihentikan oleh Takemichi. Aksi dan perkataan Takemichi membuat Maiki dan Draken kagum. Sore hari setelah kejadian itu, Takemichi bersama Maiki dan Draken jalan-jalan dan nongkrong di tepi sungai. Di situ Maiki ngobrolin banyak hal, yaitu menciptakan zaman berandalan. Maiki juga mengajak Takemichi buat mewujudkan impian tersebut. Maiki tertarik dengan Takemichi karena menurut Draken, orang yang jago berantem itu banyak, tapi orang yang mau melakukan apapun demi mempertahankan sesuatu seperti Takemichi itu sedikit. Setelah sedikit obrolan di tepi sungai, Maiki dan Draken pamit meninggalkan Takemichi. Setelah pertemuan tersebut, Takemichi berpikir kalau Maiki bukanlah orang yang jahat. Di awal episode 4, diperlihatkan adegan Takemichi yang ada di kamar Hina sedang belajar bareng Hina. Di tengah-tengah belajar bareng, ada kembang api yang bisa dilihat dari atap rumah Hina. Mereka pun memutuskan untuk melihat kembang api. Di atap ketika sedang melihat kembang api, Takemichi berusaha memegang tangan Hina. Tapi yang dipegangnya malah tangan Naoto. Entah saja, hal tersebut membuat Takemichi kembali lagi ke masa depan. Di masa depan, Takemichi berada di kamar Naoto. Takemichi mengatakan kalau Maiki atau Sano di masa lalu bukanlah orang yang jahat. Tapi Naoto tidak percaya, karena bagaimanapun, geng Toman telah membunuh kakaknya. Untuk memastikan hal tersebut, Takemichi ingin bertemu Maiki secara langsung. Tapi Maiki orang yang hati-hati dan sulit ditemui. Bahkan, polisi pun sangat sulit melacaknya. Akhirnya, Takemichi memutuskan untuk pergi bertemu dengan Akun yang ternyata saat ini menjadi salah satu pendekar Toman. Singkat cerita, Takemichi dan ditemani Naoto berhasil menemui Akun. Saat pertama kali bertemu, meskipun secara penampilan juga berubah drastis, tapi menurut Takemichi, sikap Akun tidak pernah berubah. Saat dalam obrolan, Akun mengatakan kalau dia sudah lama menunggu kedatangan Takemichi. Karena Takemichi kebingungan, Akun mengajak ngobrol empat mata Takemichi di luar. Awalnya, mereka bernostalgia dengan ngobrolin kejadian-kejadian yang mereka lalui di masa lalu. Tapi setelah bernostalgia, Akun mengatakan suatu hal yang mengejutkan, di mana dia berkata kalau yang mendorong Takemichi di peron rel kereta adalah Akun. Dia juga heran kenapa Naoto yang tidak tahu apa-apa bisa menyelamatkan Takemichi. Tapi Takemichi tidak percaya apa yang dikatakan oleh Akun. Menurutnya, Akun bukanlah orang yang seperti itu. Ketika sebelumnya Akun bilang sudah lama menunggu Takemichi, ternyata maksudnya adalah Akun ingin segera mengakhiri hidupnya. Dan di atap tersebut, Akun
pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di hadapan Takemichi. Sebelum melakukannya, dia mengatakan banyak hal, yaitu teman yang sudah ada di bawah kendali kisah Keta. Akun juga bilang kalau Mikey sudah hilang bertahun-tahun. Bahkan anggota teman sekalipun tidak ada yang tahu keberadaan Mikey. Mikey berubah setelah kematian Draken. Di awal episode 5, diperlihatkan Naoto yang sedang berbincang dengan Takemichi tentang penyelidikannya mengenai kematian Draken yang sebelumnya diucapkan oleh akun. Naoto mengatakan semuanya kepada Takemichi, di mana Naoto menemukan fakta bahwa Draken mati ditusuk di kuil Musashi saat terjadi antara kubu Mikey dan kubu Draken. Tapi Takemichi nggak percaya, karena nggak mungkin Mikey dan Draken berseteru. Untuk memastikannya, Naoto memberikan misi ke Takemichi untuk mencari tahu penyebab kematian Draken sekaligus mencegah hal tersebut terjadi agar bisa berubah masa depan. Setelah berjabat tangan dengan Naoto dan kembali ke masa lalu, Takemichi berada di situasi di mana ada seorang perempuan yang sedang menindihnya. Tapi karena iman Takemichi kuat, dia pergi meninggalkan perempuan itu. Setelah kabur, Takemichi bertemu Hina, berusaha menutup-nutupi apa yang sebelumnya terjadi. Saat mereka sedang mengobrol, Takemichi mendapat panggilan dari Draken, dan Takemichi disuruh untuk datang ke kuil Musashi. Takemichi kemudian setuju untuk datang, bersama Hina yang meminta ikut menemani Takemichi. Singkat cerita, Takemichi sampai di tempat tujuan, dan bertemu dengan Mikey. Mengejutkan, di tempat tersebut, dia bertemu Emma, perempuan yang bersamanya tadi. Emma menceritakan hal yang sebelumnya terjadi, yang tentu saja membuat Hina sewot dan menghajar Takemichi. Kemudian, Emma bilang ke Takemichi kalau dia melakukannya karena hanya ingin Draken cemburu, bukan karena suka ke Takemichi. Singkatnya, setelah semua kumpul, akhirnya rapat dimulai. Rapat itu bertujuan untuk membuat keputusan apakah akan bertarung melawan Mobius atau tidak, yang mana sebelumnya Mobius melukai petinggi Toman, yaitu Pachin dan temannya. Hasil keputusannya adalah semua sepakat untuk melawan Mobius. Hal itu membuat Takemichi terkejut. Setelah memikirkan berbagai hal, Takemichi mendapatkan sebuah ide untuk menyelamatkan Draken, yaitu menjadi pengawal Draken. Tapi Draken menolak hal tersebut mentah-mentah. Takemichi yang gak menyerah menjalankan rencana kedua, yaitu membunuh Draken. Seharian termasuk makan bareng Mikey dan juga mengunjungi pacar temannya Pachin yang menjadi korban kekerasan Mobius. Setelah membunuh Draken dan Mikey, Takemichi semakin yakin kalau penyebab kematian Draken bukanlah akibat perseteruan dengan kubu Mikey, meskipun belum mengetahui penyebab aslinya. Beralih ke episode 6. Di awal episode 6 ini mengisahkan pertemuan antara Draken dan Mikey. Dari kisah ini diketahui kalau Draken tinggal di rumah tempat pijat Plus. Dikisahkan juga kalau Draken sudah jago bertarung sejak SD, lebih tepatnya kelas 5. Dia juga sangat disegani oleh teman-temannya. Dia bahkan mampu mengajar anak SMP yang lebih tua darinya. Tapi Draken tidak bisa menang melawan geng Sameyasa yang memegang kekuasaan di wilayah tersebut. Draken bahkan pernah menjadi samsat tinju geng tersebut. Pertemuan antara Draken dan Mikey diawali oleh perintah geng Sameyasa yang meminta Draken memanggil Mikey untuk bertemu dengan geng tersebut. Draken menyetujui hal tersebut. Awalnya, dia berpikir kalau Mikey memiliki tubuh yang lebih besar darinya, tapi saat bertemu, ternyata jauh dari apa yang ia bayangkan. Tubuh Mikey sangatlah chibi. Singkat cerita, dengan enggan, Draken mengajak Mikey untuk bertemu dengan geng Sameyasa. Setelah sampai di tempat geng Sameyasa, secara mengejutkan, Mikey yang memiliki tubuh kecil mampu mengalahkan ketua geng tersebut dengan begitu mudahnya. Draken terkejut dan kagum dengan apa yang dilakukan Mikey. Saat itulah mereka berteman. Setelah flashback Mikey dan Draken selesai, scene berpindah ke Takemichi yang ternyata sudah kembali lagi ke masa depan. Di masa depan, Takemichi ditemani Naoto berusaha untuk menemui Osanai, ketua geng Mobius di masa lalu. Dari pertemuannya dengan Osanai, Takemichi mengetahui kalau penyebab Draken mati bukanlah karena Mobius yang diperintah oleh Osanai. Osanai juga mengatakan kalau pertempuran antara Mobius dan Toman hanyalah awal pemicu. Osanai yang dengan sangat ketakutan mengatakan kalau Draken mati karena tipu muslihat orang yang sebut saja X. Siapa X ini? Biar kronologis, aku akan jelaskan nanti. Setelah mendapatkan informasi ini, Takemichi kembali lagi ke masa lalu dengan misi menggagalkan perseteruan antara geng Toman dengan Mobius. Saat kembali ke masa lalu, Takemichi tengah bersama Akun. Takemichi yang baru datang dari masa depan bertanya kepada Akun tentang info, menjawab kalau dia ingin menjadi penata rambut. Takemichi kemudian berpisah, dan sebelum berpisah, dia memotivasi Akun untuk mewujudkan impiannya. Dan saat itu,
Takemichi bakal menjadi pelanggan pertama. Setelah berpisah dengan akun, Takemichi pergi ke tempat pertemuan petinggi Toman yang sedang merencanakan serangan terhadap Mobius. Datang-datang, Takemichi meminta Maki untuk membatalkan serangan tersebut. Sontak saja, Pachin tidak terima dan memukul Takemichi berkali-kali. Tapi kemudian, Draken menghentikan Pachin dan setelah itu berkata kepada Maki untuk menyelidiki Mobius terlebih dahulu. Ucapan Draken tersebut membuat Maki berpikir kalau Draken menentang Toman. Saat Draken dan Maki bertiga, tiba-tiba muncul Osanai bersama pasukannya menyerbu Toman. Yos, mungkin sampai sini saja pembahasannya. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan juga like and comment jika kalian suka dengan pembahasannya. Terima kasih sudah menonton. My name is D and bye.